Dewa Perang. Bab 531. Aku tidak bisa menyesalinya. Awalnya, dia sangat senang. Tetapi setelah melihat Love of the Century, dia langsung kehilangan minat. Betapa menyenangkannya memiliki kalung Love of the Century ini sebagai milik Anda. Dengan kalung ini, dia benar-benar pengantin tercantik di dunia. Lupakan saja. Keberuntungan seperti ini bukan milikku. Sebelum jeda, Zheng Xiaoqi memanggil Ye Junlin lagi dan memintanya untuk berada di sana besok. Jangan khawatir. Aku akan ke sana besok. Dan aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kata Ye Junlin. Hadiah. Zheng Xiaoqi menertawakan dirinya sendiri. Hadiah apa yang bisa Ye Junlin siapkan? Sampai jumpa besok. Ye Junlin tersenyum. Keesokan harinya. Hari pernikahan Zheng Xiaoqi dan Li Jaijin. The Seaside Villa sangat ramai. Satu demi satu mobil mewah bergegas ke sini. Keluarga Su Hangyue akan datang ke pernikahan. Saya berharap Nona Zheng Xiaoqi dan Tuan Li Zaizhen memiliki hubungan yang baik selama 100 tahun. Dan memiliki putra yang berharga lebih awal. Keluarga Su Hangdong akan datang ke pernikahan. Ku Xiaolong, ketua grup Runtian, memberi selamat kepada pengantin baru. Kecuali keluarga Zheng selain kontaknya. Bahkan orang-orang dari bangsawan kaya lainnya datang. Inilah yang tidak pernah diharapkan oleh keluarga Zheng. Hahaha, aku telah menjadi keluarga kaya di kota Zhengjia. Kami dulu mengagumi keluarga ini. Zheng Yuanbo tertawa, wajahnya memerah. Kepala keluarga Xiao Guopu, ada di sini. Kepala keluarga Lei Qianjue, ada di sini. Kepala keluarga Han Xiaokun, ada di sini. Orang-orang besar yang menghadiri pernikahan berikutnya membuatnya kagum. Karena mereka semua adalah kepala miliarder. Mewakili kelompok orang terkuat di Suzhou dan Hangzhou. Terutama Xiao Guopu ada di sini. Xiao Guopu adalah orang terkaya di Suhangming. Bahkan dia datang. Hahaha, bukankah wajah keluarga Zhengku terlalu bagus? Zheng Yuanbo terengah-engah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hati yang bersemangat dari seluruh keluarga Zheng akan terbang keluar. Zheng Wensuo tersenyum, semuanya tenang. Para pahlawan super ini pasti datang karena grup Sansing. Ya, benar. Itu pasti untuk memberikan wajah grup Sansing. Semua orang merasa lega. Tamu datang berkelompok. Hampir semua nama besar di Suzhou dan Hangzhou disertakan. Zheng Xiaoqi tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Bagaimana pernikahannya bisa menarik begitu banyak nama besar? Apakah kamu melihat Ye Junlin? Ini pernikahanku. Bahkan orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou, Shen Wanshan dan orang terkaya saat ini Xiao Guopu ada di sini. Aku lebih baik darimu. Kamu tidak pantas untukku. Zheng Xiaoqi sangat bersemangat. Dia juga mencari sosok Ye Junlin. Ye Junlin tidak melihatnya. Tapi Ye Jianzhen datang bersama keluarga Ye. Hahaha. Mantan keluarga Ye yang kaya ada di sini. Dan kami benar-benar makmur. Zheng Wensuo mencibir. Mata semua orang juga tertuju pada semua orang di keluarga Ye. Mereka masih memiliki wajah untuk menghadiri pernikahan. Pada awalnya, keluarga Ye dengan kejam merobek kontrak pernikahan bayi antara Ye Junlin dan Zheng Xiaoqi. Jika itu adalah keluarga Ye, mereka pasti tidak akan datang ke pernikahan. Apa memalukan? Ye Jianzhen dan yang lainnya tidak menganggapnya serius atas sinisme orang-orang di sekitarnya. Nona Zheng baru saja menikah. Saya harap Anda bahagia dan tidak menyesal. Ye Jianzhen berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan tidak menyesalinya? Mungkinkah Nona Zheng akan menyesal tidak menikahi Ye Junlin? Itu konyol, kan? Semua orang mencibir. Zheng Xiaoqi tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak bisa menyesalinya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Ye Junlin? Dia bertanya setelah mengganti topik pembicaraan. Bab 532, Suamiku Iri. Ye Donghui tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Karena dia berjanji untuk datang. Dia pasti akan datang. Dia menambahkan dalam hatinya. Dia adalah tamu paling terhormat di pernikahan ini. Wu Wanruo bahkan tersenyum dan berkata, gadis, kami menyarankan Anda untuk mempersiapkan diri secara mental. Jangan terlalu lama menanggungnya. Ye Jianzhen bergema. Tidak hanya gadis Zheng, tetapi juga semua orang di keluarga Zheng harus siap secara mental. Terutama Lao Zheng. Jangan langsung ke sana nanti. Mendengar ini,
Keluarga Zeng meledak karena marah. Ye Jiansen, apa maksudmu? Apakah kamu mengutuk ayahku? Bah, apa? Apakah kamu pikir kami adalah mantan keluarga Zeng? Zeng Wensuo menunjuk hidung Ye Jiansen dan meraung. Biarkan saya memberitahu Anda. Keluarga Zeng saya sekarang telah memasuki keluarga kaya. Menantu laki-laki saya adalah pemegang saham grup Sansing, dan putri saya adalah agen umum distrik Huaxia. Di sisi lain, keluarga Ye Anda sekarang memiliki menjadi tikus jalanan. Anda berada di mata keluarga Zeng. Hanya beberapa anjing. Apa? Apakah Ye Junlin memiliki identitas bangsawan? Kami tidak tahan. Konyol. Keluarga Zeng meraung. Zeng Xiaoqi juga mencibir dan berkata, saya berterima kasih kepada semua orang tua Ye atas berkah mereka. Saya dapat menanggungnya dengan baik di hati saya. Tetapi itu adalah Ye Junlin. Saya khawatir dia tidak akan dapat menanggungnya untuk sementara waktu. Melihat betapa baiknya aku, suamiku bahkan lebih baik darinya. Ribuan kali, dia yang menyesalinya, kan? Mendengar ini, Ye Donghui tertawa dan berkata, jangan khawatir, yang menyesal pasti kamu. Selain itu, apakah keluarga Ye saya turun atau tidak tergantung pada kata-katanya. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun dari Ye Junlin, keluarga Ye saya akan segera menjadi Suzhou, Hangzhou, dan bahkan keluarga Kayano. Satu di Provinsi Jiangnan. Setelah mengatakan ini, keluarga Ye penuh dengan kebanggaan. Meskipun Ye Junlin mengumumkan di tempat bahwa dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi dalam pikiran semua orang, Ye Junlin adalah keluarga Ye. Ini adalah kebanggaan terbesar dari keluarga Ye. Bukan siapa-siapa. Hahaha. Tetapi ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tertawa. Apakah ada yang salah dengan otak keluarga Ye? Di Suzhou dan Hangzhou, apakah kita tidak tahu bagaimana keadaan Ye Junlin? Benar-benar bajingan. Apa yang bisa kamu capai dengan bergaul dengan penjaga keamanan setiap hari? Kerumunan saling menertawakan. Zeng Xiaoqi meletakkan tangannya di dadanya, dalam posisi menyendiri. Ye Junlin hari ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. Ada masalah apa sayang? Pada saat ini, pengantin pria Li Jaijin berjalan perlahan. Li Jaijin hari ini bersinar terang dan muncul di keramaian. Apakah itu penampilan, tinggi badan atau temperamen? Mereka semua membanjiri pria lain yang hadir. Wow, pengantin prianya sangat tampan, bukan? Dia lahir dari keluarga bangsawan dan pemegang saham grup Sansing. Zeng Xiaoqi sangat senang. Aku sangat iri. Ada suara keheranan dan kecemburuan di mana-mana di antara hadirin. Setelah Zeng Xiaoqi mendengarnya, dia merasa sangat bangga. Apakah Anda semua melihatnya? Suami saya dikagumi dan dicemburui oleh semua orang. Ye Junlin, apakah kamu sebanding? Ketika selebriti yang tak terhitung jumlahnya dari Suzhou dan Hangzhou melihat Li Zaizhen datang, mereka segera menyerahkan kartu nama mereka untuk berteman. Ada beberapa orang yang tidak kurang dari Ye Jiansen di puncaknya. Begitu Li Jaijin muncul, dia menjadi fokus. Gadis dari keluarga Zeng lama sangat beruntung. Ditinggalkan oleh Ye Junlin, saya tidak berharap menemukan keluarga yang baik. Benarkah? Zeng tua berlutut di hadapan Ye Jiansen saat itu. Tetapi Ye Jiansen masih merobek kontrak pernikahan boneka itu. Dan sekarang dia mungkin menyesalinya sampai mati. Bab 533. Ye Junlin, apakah kamu layak untukku? Pembalasan datang begitu cepat. Seperti apa keluarga Ye sekarang? Keluarga Ye masih datang ke pesta pernikahan. Bukankah wajahmu sakit? Semua orang bercanda. Zeng Xiaoqi berbisik kepada Li Zaizhen. Keluarga Ye berkata bahwa aku akan menyesal melihat Ye Junlin nanti. Setelah Li Zaizhen mendengar ini, dia tertawa dan berkata, hahaha, itu konyol. Sebagai keluarga Li dari grup Sansing, jangan dikatakan sebagai Ye Junlin kecil, bahkan jika dia adalah putra orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Dia masih tidak pantas untukmu. Li Zaizhen melirik semua orang di keluarga Ye. Jangan khawatir, sayang, anjing-anjing ini tidak sepadan dengan kemarahanmu. Dia tidak menganggap serius keluarga Ye sama sekali. Bahkan puncak keluarga Ye seperti semut di depan grup Sansing. Zeng Xiaoqi juga memandang keluarga Ye dengan bangga. Hanya saja keluarga Ye tidak menanggapi, yang membuatnya sangat marah. Itu tidak benar.
Melihat aku menikahi orang yang begitu baik, bukankah keluarga Ye seharusnya menyesalinya? Kenapa tidak ada respon sama sekali? Ini membuat keluarga Zeng sangat bingung. Pada saat ini, di jalan dari ibu kota provinsi ke Suzhou dan Hangzhou, iring-iringan mobil panjang datang. Mereka adalah Park Tianxin dan Li Jaesuk. Saya datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk pernikahan. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk mengambil tindakan terhadap Suzhou dan Hangzhou, dan sepenuhnya menduduki Suzhou dan Hangzhou. Begitu mereka turun dari persimpangan jalan raya, mobil terdepan dihentikan oleh seseorang. Ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Itu adalah Wu Shen. Ada apa? Wu Tianxin tampak tidak senang. Saya baru saja datang ke Suzhou dan Hangzhou dan dihentikan oleh sebuah mobil, yang bukan pertanda baik. Siapa kepala grup Sansing? Wu Shen bertanya. Ini aku. Ada apa? Park Tianxin turun dari mobil. Apakah kamu sudah menerima peringatan dari pertemuan negosiasi sebelumnya? Wu Shen bertanya. Aku mengerti. Park Tianxin memandangnya. 5 hari akan segera datang. Bagaimana dengan keputusanmu? Apakah kamu datang untuk membayar kembali uang itu untuk meminta maaf? Wu Shen bertanya sambil tersenyum. Kentut. Aku bisa yakin hanya dengan peringatan dari grup Yunting. Konyol. Wu Tianxin berkata dengan marah. Ya. Tidak ada yang berani memperingatkan grup Sansing. Yang lain meraung. Wu Shen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya kamu tidak punya niat untuk bertobat. Bosku berkata. Maka kamu akhirnya akan keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Keluar dari Cina. Hahaha. Mendengar Wu Shen disens kata, semua orang di grup Sansing tertawa. Mereka memandang Wu Shen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Juga biarkan grup Sansing keluar dari China. Bagaimana ini mungkin? Hahaha. Kembali dan beritahu bosmu. Belum tentu siapa yang keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Kali ini, dendam baru dan lama akan dihitung bersama. Park Tianxin mencibir. Dengan Li Zaixi di sisinya, siapa yang akan dia takuti? Kali ini, grup Yunting pasti akan tersapu bersih. Ketika tim grup Sansing datang ke Binhai Villa, adegan itu meledak. Ini adalah manajer umum distrik Huaxia dari grup Sansing. Grup Sansing memiliki lebih dari 100 miliar aset di ibu kota provinsi saja, dan bangga dengan seluruh ibu kota provinsi. Selain 100 miliar dari faksi Yuan Sanhe, ada lebih dari 200 miliar total. Dalam istilah awam, Park Tianxin adalah orang pertama di provinsi Jiangnan. Keluarga Zeng sangat bangga. Karakter seperti itu adalah paman Zeng Xiaoqi. Bukankah keluarga Zeng akan menjadi raksasa sejati? Ini membuat banyak orang di Suzhou dan Hangzhou iri. Penguasa pertama Taekwondo Korea, instruktur kepala dari jutaan unit tentara, dan harta nasional, Tuan Li Jaesuk, datang ke pesta pernikahan. Tolong berdiri. Ditemani oleh pintu masuk Li Jaesuk. Suasana penonton mencapai klimaks. Zeng Xiaoqi menangis kegirangan. Bahkan harta nasional telah datang ke pernikahannya. Ye Junlin, apakah kamu layak untukku? Bab 534. Hadiah apa yang dikirim dari helikopter? Penampilan Li Zaixi menyebabkan bahkan Xiao Guopu, Shen Wanshan dan kelas berat lainnya berdiri satu demi satu. Latar belakang karakter tingkat harta nasional ini menghancurkan semua orang. Walaupun dia dari Korea, tapi wajah harus diberikan. Melihat efek ini, bahkan Ye Jiansen dan yang lainnya berubah warna. Jika bukan karena identitas Ye Junlin, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Keluarga Zeng berada di dekat pohon besar. Lihat efek penonton berdiri. Keluarga Zeng tertawa terbahak-bahak. Terutama Zeng Xiaoqi, merasa sangat bangga. Pernikahan wanita manapun hingga level ini diperkirakan akan menjadi puncaknya, bukan? Saya adalah wanita paling bahagia. Li Zaixi bahkan mengucapkan selamat. Mulai sekarang, kamu adalah menantu dari grup Sansingku. Ingatlah bahwa statusmu mulia dan jangan ditunda oleh beberapa hal duniawi. Kata-kata Li Zaixi sama saja dengan mengakui bahwa Zeng Xiaoqi menjadi grup Sansing fakta tentang orang-orang dari caebol keluarga Li. Ini adalah bangsawan sejati. Yang dia maksud adalah bahwa Zeng Xiaoqi adalah seorang bangsawan dan tidak boleh terjerat dengan orang awam. Itu akan menjadi tidak sopan. Ada juga keluarga Zeng. Jika ada sesuatu di masa depan, grup Sansing dapat menyelesaikannya untukmu. Li Zaixi menyebut keluarga Zeng lagi.
Boom! Langit turun dengan bahagia. Dan Zheng Yuanbo dan yang lainnya hampir pingsan karena kegembiraan. Zheng Yuanbo berteriak pada Ye Jianzhen. Ketika Ye Jianzhen berlutut untukmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Ye adalah keluarga Zheng yang tidak akan pernah bisa memanjat tinggi? Sekarang, buka matamu dan lihat. Keluarga Zheng saat ini seperti apa itu? Kemarahan buruk yang telah dikumpulkan keluarga Zheng 10 tahun yang lalu akhirnya dibuang. Keren abis. Suatu hari keluarga Zheng juga akan menginjak hidung keluarga Ye. Terima kasih Ye Junlin atas penolakannya saat itu. Jika bukan karena penolakanmu, aku, Zheng Xiaoqi, tidak akan berada di tempatku hari ini. Terima kasih. Seru Zheng Xiaoqi kegirangan. Dia bahkan memandang Ye Jianzhen dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih kepada setiap penatua di keluarga Ye. Anda melanggar kontrak pernikahan dan memberi saya kebahagiaan. Saya benar-benar berterima kasih. Keluarga Ye tampak sedikit jelek. Di mana ini terima kasih? Ini jelas merupakan penghinaan bagi keluarga Ye. Mengapa Ye Junlin belum datang? Zheng Xiaoqi sangat ingin melihat Ye Junlin sekarang, berharap untuk melihat sisi penyesalannya. Dalam benaknya, dia membayangkan Ye Junlin berlutut di tanah menangis dan menyesali. Pernikahan akan segera dimulai. Semua tamu sudah duduk. Dengan status keluarga Ye saat ini, masuk akal bahwa mereka harus diatur dalam posisi sudut. Tetapi untuk mempermalukan keluarga Ye, keluarga Zheng mengatur keluarga Ye di meja depan. Orang-orang seperti Park Tianxin dan Li Zhaixi sedang duduk di meja di sebelah mereka. Pernikahan akan dimulai dalam 5 menit. Tuan Li dan Nona Zheng, bersiaplah. Pembawa acara datang untuk mengingatkan. Zheng Xiaoqi terus melihat ke depan, menantikan penampilan Ye Junlin. Ye Junlin tidak datang, dan pernikahannya tidak solid. Dapat dikatakan bahwa setelah bertemu Ye Junlin, pernikahannya murni untuk mempermalukan Ye Junlin. Dia tidak bisa datang. Nona, seseorang telah datang untuk memberikan hadiah. Pengurus rumah tangga berlari dan berkata pada saat ini. Ah, terima saja hadiahnya. Kenapa kamu begitu panik? Zheng Xiaoqi mengerutkan kening. Sedikit ketidaksenangan melintas. Nona, orang yang datang untuk mengambil hadiah itu berkata bahwa hadiah ini terlalu berharga dan harus diserahkan kepadamu. Kata pramugara. Oke, biarkan dia datang. Segera, sebuah helikopter pribadi muncul di rumput di lokasi pernikahan. Menarik perhatian semua orang. Bahkan Zheng Xiaoqi tercengang. Hadiah macam apa ini? Itu dikirim dengan helikopter. Bab 535. Tidak dapat mengetahui siapa yang mengirimnya. 6 pria berjas turun dari helikopter. Salah satunya memegang kotak hadiah yang sangat indah di tangannya. Yang lain semua menjaga lingkungan. Takut kotak itu akan jatuh. Melihat penampilan beberapa orang yang berhati-hati, tampaknya kotak hadiah itu sepadan dengan harganya. Ini membuat orang sangat bingung. Apa hadiahnya? Semua mata tertuju pada orang-orang ini. Saya kenal orang-orang ini. Mereka adalah perusahaan keamanan Sirius yang terkenal secara internasional, dan mereka hanya menerima pengawalan ratusan juta barang berharga. Ini adalah pengawalan helikopter langsung. Postur ini mungkin bernilai tidak kurang dari 500 juta. Melihat logo kepala serigala di pakaian orang-orang ini, Pu Tianxin tidak bisa tidak terkejut. Mendesis. Ketika yang lain mendengarnya, mereka menarik napas dalam-dalam. Hadiah senilai 500 juta. Hadiah mahal macam apa? Zheng Xiaoqi senang sekaligus gugup. Apakah itu memengaruhi bahwa tidak ada teman dan teman sekelas yang akan memberi Anda hadiah yang begitu berharga? Hadiah paling mahal yang saya terima hari ini adalah 1 juta dolar. Segera, 6 orang mengantar kotak hadiah ke Zheng Xiaoqi. Nona Zheng, tolong buka. Pria itu memegang kotak hadiah di depan Zheng Xiaoqi. Buka dan lihat apa itu. Masa mendesak. Dengan tangan gemetar, Zheng Xiaoqi dengan hati-hati membuka kotak hadiah yang halus itu. Tepuk. Saat kotak itu dibuka, penonton tercengang. Semua orang menahan napas dan menatap kotak itu tanpa berkedip. Karena kotak itu adalah untaian kalung, apalagi berlian biru besar yang mempesona. Itu bersinar sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Apa? Ledakan. Setelah melihat kalung itu dengan jelas, Zheng Xiaoqi disambar petir. Bola mata seluruh orang akan terbang keluar.
Tidak ada alasan baginya. Karena hadiah di dalam kotak itu ternyata adalah cinta dunia yang baru saja dilelang 800 juta di Hawaii. Rasakan keseluruhan 10 abad kalung. Simbol cinta yang murni dan tak tergoyahkan. Ini adalah kesaksian terbaik untuk cinta. Nona Zeng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah cinta legendaris dunia harta karun, yang dilelang oleh 800 juta tamu terhormat. Barang-barangnya benar-benar nyata. Ini adalah sertifikat inspeksi dari departemen utama di dunia. Mengatakan itu, satu orang melangkah maju dengan setumpuk sertifikat. Zheng Xiaoqi menangis karena kegembiraan. Siapa ini? Zheng Xiaoqi bertanya dengan penuh semangat. Pria ini tidak ingin disebutkan namanya, tetapi dia akan datang ke pesta pernikahan nanti. Di sini, dia mengucapkan selamat kepada Nona Zheng terlebih dahulu. Kalung ini adalah berkah kecilnya. Orang-orang ini segera pergi setelah dikawal. Ini adalah keraguan semua orang yang hadir. Zheng Xiaoqi bahkan lebih penasaran. Siapa di antara kerabat dan teman-temannya yang akan memberinya hadiah yang begitu berharga? Dia memikirkannya. Tidak ada yang cocok. Sudahlah. Bukankah orang ini akan muncul nanti? Kemudian tunggu saja. Ketika Zheng Xiaoqi menerima hadiah yang begitu berharga, keluarga Zheng menangis kegirangan. Kebangkitan keluarga Zheng saya tak terbendung. Saya tidak pernah bermimpi bahwa ketika putri saya menikah, seseorang akan mengirim hadiah senilai 800 juta. Keluarga Zheng tertawa terbahak-bahak. Tapi siapa ini? Mungkinkah seseorang yang naksir putriku? Zheng Wensuo bergumam pada dirinya sendiri. Ya, aku tidak bisa menebak siapa itu. Semua orang memutar otak, tidak bisa memikirkan siapa yang harus memberi hadiah. Pada saat ini, keluarga Ye saling memandang dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Seolah-olah kamu tahu siapa yang memberi hadiah itu. Zheng Wensuo berkata dengan marah. Ya, kami tahu siapa yang mengirimnya. Ye Jiansen mengakui. Bersambung.